Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita semua sebagai pengikut ajarannya. Baik anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Kita berharap mudah-mudahan kalian selamanya berada dalam kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya, menjaga pola makan. Kalian harus pandai dalam mengatur waktu hidup sehari-hari. Jangan sampai terlalu banyak digunakan untuk bermain dan dihabiskan untuk hal yang kurang bermanfaat. Meskipun kita belajar dari rumah, tapi tetap saja setiap hari kita harus terjadwal. Kalian harus belajar pada waktunya, di jam belajar sesuai dengan jadwalnya. Dan alhamdulillah untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di pertemuan ini kita sudah masuk pada pembahasan bab 2 tentang mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan maju. Adapun sebelumnya kalian sudah selesai membaca, mempelajari, dan mengerjakan tugas materi bab 1 tentang beriman kepada qada dan qadar ya. Tugasnya juga sudah ada yang masuk sebagian yang lain juga masih ada juga yang belum mengerjakan. Kita tunggu semuanya harus mengerjakan tugas, jangan sampai di akhir terjadi seperti di semester kemarin, ada yang rapotnya sampai ditahan ya. Dari materi bab 2 ini, materi kita akan membahas beberapa hal, diantaranya ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah memahami tata krama, memahami perilaku santun, memahami perilaku malu, dan memahami malu yang tercela. Adapun tujuan pembelajaran dari belajar materi ini, kalian semuanya harus mampu menjelaskan pengertian tata krama, menjelaskan contoh penerapan tata krama dalam kehidupan, harus mampu menjelaskan pengertian sopan santun, harus mampu menjelaskan contoh perilaku sopan santun dalam kehidupan, harus mampu menjelaskan pengertian dan contoh perilaku malu, dan yang terakhir adalah kalian harus mampu menjelaskan perilaku malu yang tercela. Nah, itulah materi yang akan kita bahas berikutnya. Dan yang pertama, mari kita awali pertemuan ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, tentang pengertian dari tata krama. Tata krama merupakan satu akhlak terpuji yang harus selalu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam kehidupan kita banyak berinteraksi dengan banyak orang, sehingga ada aturan dalam bergaul yang harus kita indahkan ya. Seperti saat ini merupakan, sekarang kita berada di zaman modern, semuanya serba online, yang kita banyak bisa memenuhi banyak kebutuhan tanpa harus bertemu banyak orang. Namun meski demikian, ada yang namanya tata krama yang merupakan aturan untuk kita bergaul, bukan hanya bergaul secara langsung, tapi juga bergaul secara online. Ada bahasa yang harus kita jaga. Tata krama merupakan satu istilah yang terdiri dari 2 kata ya, yaitu tata dan krama. Tata artinya adat, aturan, atau norma, sedangkan krama adalah tata cara dan sopan santun. Tata krama juga disebut juga dengan istilah etika atau kesopanan, yang mempunyai arti cara yang baik, kesusilaan, atau tata krama.
Dan tata krama ini sangat penting untuk diterapkan eh, pada semua orang, terutama perlu juga diajarkan pada anak sejak usia dini agar tumbuh kembangnya menjadi anak yang baik, sopan terhadap orang yang lebih tua, dan halus tutur bahasanya dan luhur budi pekertinya. Poin yang kedua adalah contoh perilaku tata krama dalam kehidupan. Di sini kita dalam kehidupan itu kan ada banyak lingkungan ya. Yang pertama adalah tata krama dalam kehidupan. Di sini sebagai umat Islam hendaknya selalu bertata krama yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, pada orang lain maupun dalam lingkungan. Yang kedua adalah tata krama dalam pergaulan. Dalam bergaul, kita banyak bertemu dengan orang, baik itu sesama ya, yang usianya sebaya dengan kita, yang usianya di bawah kita, dan usianya di atas kita. Maka pergaulan terhadap semuanya kita memerlukan cara yang tentu saja yang berbeda. Adapun dasar-dasar tata krama dalam pergaulan antara lain, yang pertama adalah bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja, memberi perhatian kepada orang lain, berusaha selalu menjaga perasaan orang lain, bersikap ingin membantu, memiliki rasa toleransi yang tinggi, dan dapat menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Kemudian yang ketiga adalah tata krama dalam berpakaian dan berhias. Cara kita berpakaian ini merupakan cermin dari kepribadian kita. Dari cara berpakaian akan diketahui sisi pribadi seseorang, apakah kebiasaannya dia adalah orang yang rapi, bersih, ataupun sebaliknya. Pakaian jasmani adalah pakaian yang berfungsi untuk menutup aurat, sebagai pelindung dari sengatan panas dan sebagai pelindung dari udara dingin. Kemudian pakaian rohani adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian rohani ini memiliki fungsi untuk melindungi diri dari perbuatan maksiat. Aurat merupakan bagian tubuh manusia yang tidak boleh dilihat atau dipertontonkan. Jadi yang terpenting dalam berpakaian adalah aurat harus tertutup, rapi, baik, sopan, dan bersih. Di sini Islam sangat menganjurkan umatnya berpenampilan rapi. Penampilan yang menarik adalah penampilan yang enak dipandang, sopan, bersih, dan rapi. Kemudian yang keempat adalah tata krama dalam menerima tamu. Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus senantiasa memuliakan tamu ya. Adapun tata krama dalam menerima tamu menurut agama Islam diantaranya, yang pertama, ketika kita menerima tamu, kita harus menyambutnya dengan sambutan yang ramah, sopan, dan riang. Kemudian harus memberikan jamuan yang paling utama, tentu saja yang kita miliki, yang ada di rumah, tanpa harus kita meminjam uang untuk menyiapkannya, karena itu akan repot juga. Kemudian memberikan kenyamanan untuknya dalam berkata yang baik, ekspresi kita, roman wajah kita yang membuat bahagia tamu kita. Kemudian tunaikan hajat atau keperluan tamu yang datang tersebut dengan baik. Ketika tamu hendak pulang, kita harus mengantarnya hingga depan pintu. Dan yang kelima adalah tata krama dalam berbicara. Secara umum, perlu diingat ketika berbicara dengan seseorang, perlu menghindari sikap-sikap berikut. Pertama adalah kita jangan biasakan memotong pembicaraan orang. Kemudian jangan berbicara tanpa memandang orang yang diajak berbicara. Seperti sekarang sudah musimnya HP, jangan sampai ketika kita ngobrol dengan orang, kita malah asik dengan HP-nya masing-masing. Yang ketiga adalah berbicara terlalu panjang tanpa arah. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi harus ada konsepnya, ada arahnya dalam pembicaraan kita, dan jangan acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman bicara. Jadi ketika teman kita berbicara, kita harus memperhatikannya dengan baik. Kemudian kalau tadi kita membahas tentang tata krama, berikutnya adalah kita masuk ke dalam materi santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku yang halus dan baik. Kesantunan seseorang dapat dilihat dari ucapan dan perilakunya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan.
Jika kita mampu menunjukkan sikap sopan santun, maka kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Adapun di sini, jika kita bisa mengamalkan sopan santun dengan baik, maka setidaknya ada 3 manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama adalah kita akan mudah diterima oleh orang lain. Kemudian yang kedua, bisa menunjang terhadap kesuksesan kita. Dan yang ketiga, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian contoh perilaku sopan santun dalam kehidupan. Di antaranya, yang pertama sopan santun terhadap diri sendiri, sopan santun terhadap keluarga, sopan santun dalam pergaulan, sopan santun dalam lingkungan, dan sopan santun terhadap orang lain. Sopan santun, contoh dari sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Saat berada di rumah, contohnya, kita tidak membantah perintah orang tua. Kita harus mendengarkan bila orang tua sedang berbicara dengan kita, dan kita harus selalu meminta izin dan mengucapkan salam ketika ingin pergi. Saat berada di sekolah, pastikan kita harus menghormati ibu bapak guru, tidak mengejek sesama teman, dan tidak mengobrol ketika guru sedang menerangkan. Kemudian sopan santun di lingkungan masyarakat, caranya adalah satu, menghargai dan menghormati setiap orang, terutama orang yang usianya lebih tua dari kita. Kemudian menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak sendiri. Yaitulah contoh cara berperilaku sopan santun. Dan untuk materi yang terakhir adalah tentang malu. Di sini malu adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat, serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Sifat malu sangat penting untuk dimiliki karena malu adalah sebagian dari iman. Kita sekarang sudah banyak melihat orang-orang yang rasa malunya sudah berkurang, sehingga dalam berpakaian hanya mementingkan keindahan, kemolekan tubuhnya, tapi dia tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah dilarang, ya. Mari kita baca sebuah hadis dari Rasulullah tentang malu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bid'u wa sab'una au bid'u wa sittuna syab'atan. Fa'afdaluha qawlul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang artinya, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan La ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan, dan malu adalah salah satu dari cabang iman. Nah, itulah materi kita tentang beberapa hal yang tentang akhlak terpuji, mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Untuk tugasnya, silakan semuanya mengirimkan voice note di grup WA kelas ini, membacakan hadis yang barusan sudah saya bacakan, dan jangan lupa disertai dengan nama, ya, yang jelas sesuai dengan absen. Dan itu saja anak-anakku sekalian untuk materi kita di pertemuan kali ini. Alhamdulillah, materi ini sudah selesai dan masih ada sebetulnya di halaman untuk macam-macam sifat malu belum kita bahas. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.